Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama 'alan nabiyil mursalin habibi rabbil alamin. Wa 'ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa adba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pena asah telah berbunyi. Semuanya orang menunggu kesalahan dirimu, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menunggu taubatmu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sayang dan cintanya Allah kepada hambanya, sehingga yang ditunggu-tunggu oleh Allah adalah tobat dari hambanya. Semuanya orang menunggu kesalahan kita. Tetangga kita menunggu apesnya kita. Kawan-kawan kita menunggu terplesetnya kita. Siapapun dari makhluk-makhluk Allah hampir seneng kalau ada orang kepleset, kecuali Allah. Allah menunggu taubat kita. Bahkan sampai dikatakan, begitu bahagianya Allah melihat tobat hambanya, sehingga dikatakan bahwasannya jika ada seseorang kehilangan bekal, ia melakukan perjalanan yang sangat jauh, kemudian bekalnya habis, hilang, dan tentu ada sedih di situ karena bekal yang satu-satunya hilang. Di saat dia dalam keadaan mencari itu bekal, putus asa, hampir datang mencari ke sana kemari, tak kunjung datang, tiba-tiba bekal itu kembali lagi. Tentu bahagia orang yang kehilangan tersebut. Maka kebahagiaan orang tersebut yang menemukan bekalnya kembali jauh lebih bahagia Allah di saat Allah menemukan hambanya kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Ramadan bulan taubat. Ramadan bulan kita kembali kepada Allah. Mungkin sebelum Ramadan 11 bulan begitu bejat akhlak kita, begitu rusak diri kita, malas sholat, malas ini, malas itu. Tetapi jika Ramadan tiba, ayo kita kembali kepada Allah. Tidak kita dikasih panjang umur oleh Allah ketemu Ramadan, melainkan Allah sedang menunggu taubat kita. Ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Ya Allah, Maha Kasih Engkau ya Allah. Ya Allah, Maha Sayang Engkau kepada hamba-hambamu ya Allah. Kita yang bermaksiat, Engkau menunggu tobat kami ya Allah. Maka ambil wilayah pintu kebaikan Allah dengan kita banyak-banyak tobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, yang kembali, yang bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni. Baik dosamu segede gunung, dosamu seluas samudra, dosamu seluas lautan. Tetapi ketahuilah, dosamu seluas lautan lebih hebat, lebih luas rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Maka dikatakan, sabakat rahmati ala godobi, telah mendahului rasa kasih sayangku daripada murkaku. Kita punya Tuhan yang maha kasih sayang kepada hambanya, maka ambil wilayah kekasih Allah dengan pintu taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, di dalam kita kembali kepada Allah, ada beberapa syarat-syarat yang harus kita penuhi. Di antaranya yang pertama, kapan kita melakukan maksiat kepada Allah, jika kita tobat, jika dosa kita kepada Allah, syaratnya ada 3. Yang pertama, menyesal. Menyesal, sedih, nyesel, sedih, gundah dengan kemaksiatan yang dilakukan. Maka siapapun yang menyesal dari kemaksiatan yang dilakukan, maka itu syarat pertama di dalam tobat. Kemudian yang kedua, seketika itu berhenti dari kemaksiatan yang ia perbuat. Jangan terus-menerus nyesel, ngelakuin lagi, nyesel, ngelakuin lagi. Itu namanya tobat main-mainan. Tobat yang benar tuh nyesel, kapok, berhenti dari maksiat seketika itu. Kemudian yang ketiga, punya keinginan tidak mengulangi. Punya keinginan tidak mengulangi. Kapan seseorang terpenuhi 3 syarat ini, maka taubatnya adalah taubat nasuha. Segede apapun dosamu,
Jika kita kembali kepada Allah dengan beberapa syarat ini, maka insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau dosa dengan Allah, tetapi kalau dosa dengan sesama manusia, maka ketika syarat itu sama, ditambah satu, apa? Minta ridho, minta halal kepada orang yang pernah kita sakiti. Kalau kita punya salah dengan orang tua, cara tobatnya minta maaf dulu kepada orang tua. Kalau kita punya salah dengan tetangga, cara tobatnya minta maaf dulu dengan tetangga. Mungkin kita pernah mengambil haknya tetangga, mungkin kita pernah zalim ini itu, maka cara tobatnya hendaknya kita minta halal, minta ridho kepada mereka semuanya. Kapan beliau meridhoi kita, menghalalkan kita, memaafkan kita, maka disitulah tobat nasuha insya Allah ada dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, orang yang punya segudang dosa, jika dia tobat, maka dia kayak bayi yang baru dilahirkan, tidak punya dosa sama sekali. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari dosa, maka dia taubahnya seperti bayi, tidak punya dosa sama sekali. Ramadan, mumin, kita melebur dosa kita untuk menjadi pribadi yang suci, pribadi yang tidak memiliki dosa sekecil apapun, sampai nanti pulang dari bulan Ramadan, kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan pengampunan, mendapatkan surga Allah, dan selamat dunia hingga akhirat. Wallahu a'lam bishawab.